Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprilia dengan NIM 201876 dari kelas A2 mata kuliah Kecerdasan Bisnis, Prodi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pentaho Analisis atau aplikasi Workbench. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Pentaho. Pentaho adalah kumpulan aplikasi Business Intelligence atau BI yang berkembang dengan pesat dan bersifat free open source software atau FOSS yang berjalan di atas platform Java. Pentaho terdiri dari banyak program komputer yang bekerja secara bersamaan dan menyediakan solusi bisnis intelijen. Karena terdiri dari berbagai komponen, di mana ada komponen level bawah, namun ada juga komponen yang menyediakan fungsionalitas level atas yang biasanya mengandalkan fungsionalitas yang ditawarkan oleh komponen level bawah. Keseluruhan koleksi komponen dalam Pentaho dapat dilihat seperti stack, yang mana semakin tinggi levelnya maka akan semakin dekat dengan end user. Aplikasi-aplikasi Pentaho dikembangkan oleh Pentaho Corp yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Pentaho memiliki beberapa fungsionalitas antara lain yang pertama, fungsi untuk reporting, kedua, dashboard, ketiga, data mining, keempat, data integration, dan terakhir, fungsi analisis. Yang pertama yaitu fungsi reporting. Dengan Pentaho reporting, kita bisa melihat report dari data yang kita miliki. Pentaho report ini ada dua macam, yaitu report yang sifatnya terjadwal atau schedule, atau yang sifatnya on demand. Ada beragam format yang bisa digunakan dalam report ini, seperti PDF, HTML, XLS, dan teks. Pentaho reporting ini dibuat berdasarkan G-Free Report Project. Selanjutnya yaitu dashboard. Setelah melakukan reporting dan analisis dari Pentaho, hasil dari reporting dan analisis dapat ditampilkan dalam Pentaho dashboard. Jadi, cukup dengan melihat dashboard, kita bisa mengetahui semua info yang kita inginkan dan di dashboard juga melihat apa yang telah kita kerjakan. Selanjutnya yaitu data mining. Kita juga bisa melakukan data mining. Jika Anda tahu WK, maka fungsi data mining di Pentaho adalah gabungan dari WK. WK itu sendiri adalah sebuah kumpulan algoritma dari machine learning yang diterapkan untuk memining data. Algoritma tersebut dikombinasikan dengan teknologi OLAP atau Online Analytical Processing. Tools data mining ini digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya historika sehingga bisa dibuat suatu model yang sifatnya prediktif. Selanjutnya yaitu data integration. Data integration di Pentaho dikenal dengan Kettle dan atau Spoon. Kettle dan Spoon ini adalah tool ETL yang memiliki tampilan antarmuka untuk desain job yang sifatnya fleksibel untuk pemrosesan data. Apa itu Kettle? Kettle merupakan aplikasi Extract, Transformation, and Load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi BI Pentaho Data Integration atau PDI. Selanjutnya, Spoon. Spoon merupakan Integrated Development Environment IDE yang berupa Graphical User Interface atau GUI digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job dan transformation. Lingkungan kerja dari Spoon terdiri dari beberapa bagian, di antaranya pull-down menu, yaitu koleksi menu dari Spoon yang terintegrasi dalam satu toolbar. Selanjutnya ada welcome screen, yaitu halaman pembuka Kettle yang berisi informasi mengenai situs Pentaho. Selanjutnya fitur-fitur Kettle.
FeatureCater memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang kontrol flow umum maupun data flow. Kemudian multi-platform karena dikembangkan di atas Java yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Dan bersifat concurrent yaitu pada setiap row data diambil oleh step yang akan diserahkan secara paralel. Kemudian scalable, dapat beradaptasi dengan penambahan kapasitas memori RAM maupun storage. Selanjutnya ada koleksi step transformasi dan job cukup banyak. Lalu extensible, kita dapat membuat step transformasi dan job baru dengan sistem plugin. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan luas dari berbagai produk database yang terkenal di pasaran, baik itu di proprietary maupun free open source seperti Oracle, SQL, MySQL, Crosstrix SQL, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu fungsi analisis atau skema workbench. Pentaho juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Data yang kita miliki dapat ditampilkan dengan menarik dalam berbagai bentuk, seperti table, dashboard yang terintegrasi, portal, dan workflow. Di Pentaho juga ada spreadsheet service sehingga kita dapat melakukan browsing, melihat grafik jauh ke dalam data yang berbentuk Microsoft Excel. Layanan analisis di Pentaho dibuat berdasarkan Mondrian OLAP, yaitu sebuah open source OLAP server. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Mondrian. Apa sih itu Mondrian? Mondrian merupakan OLAP server yang berjalan di atas platform Java dan bersifat free open source dan telah digunakan di berbagai framework BI seperti Pentaho. Mondrian dikenal juga dengan Pentaho Analysis. Berikut merupakan arsitektur dari Mondrian. Skema Mondrian. Skema di Mondrian merupakan suatu file teks XML yang mendefinisikan model logis dari cube, hierarkis, levels, members, dan pemetaan dari model ini ke tabel fisik database relasional. Tabel-tabel fisik yang merupakan sumber data ini biasanya menggunakan pemodelan star skema di mana suatu tabel fisik dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi tanpa percabangan lebih jauh. Contoh cara mendefinisikan elemen-elemen dari model multidimensional di dalam skema terdapat beberapa cara, yaitu di antaranya measure, cube, calculate member, properties, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang OLAP atau Online Analytical Processing. Setelah melakukan reporting, selanjutnya membuat sebuah OLAP yang biasanya digunakan sebagai analisis dalam bisnis khususnya dalam pelaporan. OLAP adalah aplikasi analitikal dengan kemampuan pivot menyerupai spreadsheet. OLAP merupakan komponen penting dari aplikasi Business Intelligence atau biasa disingkat dengan BI. Perbedaan OLAP dengan spreadsheet adalah OLAP dirancang khusus untuk mampu menangani data dengan jumlah besar serta memiliki rumus analisis yang jauh lebih lengkap. Dan aplikasi OLAP biasanya merupakan aplikasi client server. Selanjutnya ada arsitektur OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP server menggunakan buffer atau cache yang bersifat temporer atau permanen. Buffer ini yang akan menentukan jenis OLAP. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di sisi kanan gambar memungkinkan, ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan cube yang lebih kompleks. Berikut yaitu gambar dari dua jenis arsitektur OLAP.
Ada 3 jenis dari OLAP. Yang pertama yaitu rollup atau relational OLAP, kedua molap atau multidimensional OLAP, dan yang terakhir holap atau hybrid OLAP. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang rollup atau relational OLAP. Rollup adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, atau yang disebut dengan Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan data yang akan ditampilkan ketika diminta oleh user. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindari dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Keuntungan dari rollup ini adalah tidak memerlukan storage tambahan. Namun, kelemahannya adalah jika data untuk suatu cube sangat besar, maka performa pengambilan data akan menjadi buruk. Selanjutnya, cara kerja dari relational OLAP atau rollup. Yang pertama, OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. OLAP server akan melakukan pemeriksaan di CC apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, maka akan dikirimkan. Jika pada case belum terdapat data diminta, maka akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di cache dan dikirimkan kepada klien. Cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Berikut adalah ilustrasi atau gambaran mekanisme dari kerja rollup. Selanjutnya yaitu molap atau multidimensional OLAP. Molap adalah tipe OLAP yang memiliki storage atau database tersendiri, yang isinya merupakan agregasi pre-computer. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh molap server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Keuntungan dari molap yang paling jelas adalah performa akses yang sangat baik. Namun, kelemahannya adalah jika kombinasi agregasi data yang dihasilkan terlalu banyak, maka ukuran database-nya akan jauh lebih besar daripada sumber datanya sendiri. Atas alasan inilah biasanya molap yang memiliki batasan tersendiri untuk jumlah row dan kombinasi agregasi yang diizinkan. Kemudian terdapat cara kerja molap atau multidimensional OLAP. Yang pertama yaitu tahap konstruksi dan populasi data. Aplikasi akan membaca dan melakukan perhitungan agregasi atau summary dari sumber data. Perhitungan dilakukan untuk berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan pada database. Tahap yang kedua yaitu tahap query atau layanan permintaan data analisis. OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca dari database molap. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Berikut merupakan ilustrasi atau gambaran dari mekanisme kerja molap sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat OLAP atau hybrid OLAP. OLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari kedua jenis OLAP di atas, yaitu kelemahan performa dari rollup dan keterbatasan storage dari molap. Jadi, OLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana pada OLAP sebagian data akan disimpan di database relasional dan sebagian di database internal. Yang disimpan pada storage OLAP adalah data untuk beberapa level teratas, sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa dilihat pada gambar ini.
Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Hmm, maka kesimpulan maka kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu Pentaho adalah kumpulan aplikasi Business Intelligence atau BI. Pentaho telah diadopsi untuk melakukan pengolahan data besar oleh berbagai institusi atau perusahaan di Indonesia, dan sampai saat ini sudah cukup banyak. Pentaho memiliki beberapa fungsi dengan produk yang dimiliki antara lain Pentaho Reporting, Pentaho Analysis, Pentaho Dashboard, Pentaho Data Integration atau EL, dan Pentaho Data Mining. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Pentaho Analysis. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.